agak ada niat gitu, karena di sini kan kayak pengen ngeliatin ya. Enggak sih. Kalau kamu bilang agak ada niat enggak sih? Aku kayak nonton sesuatu yang dibuat puluhan tahun lalu gitu. Jadi ingat lagi dulu aku pas kecil diceritain kayak gini deh. Ada Ustadz hantu. Tapi hantu baik ya. Itu tidak akan mengalahkan penampilan bapaknya Ihsan nanti terakhir. Nah itu terbaik. Aku akan kasih satu itu hanya untuk keluar wujud bapaknya Ihsan dalam bentuk hologram. Pas ada tuh flashback ke bapaknya Ihsan lagi sholat jenazah. Iya. Ada tuh yang kata, lalu setelah sholat jenazah ada kejadian mengerikan katanya. Ada ulat-ulat something keluar dari kain kafan gitu. Terus kan semua pada kaget kan. Terus ekstrasnya ketawa-tawa dong yang sebelah kanan bapaknya Ihsan pakai acara ngomong lagi. Dia mau ngomong kata-kata terakhir. Aku minta maaf pada bapak, pada Ihsan. Aku mencintai tapi dengan ngomongnya salah. gitu digagapin. Ya, aku tuh pengen ke situ ya, pengen jadi warga. Terus aku bilang gini, Sari udah Sari udah, ayo udah. Kembali lagi bersama gue Arya Dan Anti. dan ini adalah hari dimana kita nonton lagi Yes. horor Indonesia lagi. Yo. Minggu ini tuh ada 2 horor Indonesia yang tayang. Seperti biasa ya, kalau nggak 1, 2, kalau nggak 3, 4 bulan pernah tuh kita kebagian nonton film berjudul Doti. Tumbal Ilmu Hitam. Yes. Pakai D kan, bukan B, Boti atau Doti. Aku pikir tadinya Dobi. Kan? Kenapa kamu jadi aduh. Ini adalah film. Tadi aku mau tanya, kenapa kita yang film ini? Karena ada di sini di mall ini. Film yang satu lagi nggak ada kan di mall ini. Ya kan. Simple. Yang satunya emang Rasid udah mau review katanya. Karena yang ini kata Rasid kayaknya nggak mungkin tayang di Jogja. Kenapa bisa jadi nggak tayang di Jogja? Karena emang ini film Sulawesi ya. Iya. Jadi mungkin emang tayangnya tidak akan sebanyak film yang lain kali. Tapi beruntung tempat kita nonton ada banyak. Hari pertama tapi ya, Doti ini seperti judulnya Tumbal Ilmu Hitam. Jadi kita udah tahu lah ya, film ini ngomongin apa lagi kalau bukan ilmu hitam. Iyalah. Gitu kan? Iya betul. Kamu mau aku jawab itu kan? Iya. Tentang seorang pemuda yang balik ke kampung halamannya dan mendapati ilmu hitam Doti banyak merusak warga. Pemuda bernama Ihsan ini berusaha menjegal ilmu hitam dengan cara berdakwah, mengajak kembali warga untuk sholat di musola. Jadi pas dia nyampe itu langsung dia bersih-bersih musola. Padahal tujuan awalnya nggak itu. Tujuan awalnya bukan itu memang guys. Iya. Jadi tujuan awalnya itu adalah dia mau ziarah sebenarnya. Betul. Karena bapaknya meninggal di kampung halamannya 15 tahun silam. Iya. Bapaknya meninggal karena dituduh sebagai dukun Doti. Iya. Suka nyantet orang padahal enggak. Bapaknya padahal beriman sama seperti anaknya. Mantap. Ya kenapa ya difitnah ya? Nggak tahu itu. Tidak terjawab sampai akhir. Iya makanya kasihan banget sih. Tapi anyway itu adegan openingnya menurut aku udah lumayan lah. Awalnya kan ada yang kesurupan. Ya kan. Terus kayak kodrat loh. Iya benar itu nilai plusnya. Siapa yang melakukan ini? Pasti gara-gara si bapak itu ya kan. Daeng siapa ya? Ya lupa aku. Bapaknya Ihsan lah ya. Pokoknya bapaknya si Ihsan lah gitu. Langsung seperti biasa selalu ada karakter. Mari kita cari dia. Betul, kita bunuh dia. Bunuh. Ya provokator dan konco-konconya ya. Aku selalu suka film Indonesia ya kalau udah nuduh-nuduh orang. Langsung yang lain pasti ada yang ngamini. Iya. Itu tuh Indonesia sekali guys. Benar. Karena memang begitu. Iya. Bunuh dia, bunuh. Bakar dia, bakar. Suka. Datanglah warga ke rumah bapaknya si Ihsan ya. Si Ihsan waktu masih masih kecil ya. Iya, kecil. Masih kecil gitu. Dan bapaknya bilang saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Dan dari situlah bapaknya Ihsan diarak oleh warga dan diikat ke pohon dan dibakar. Iya, tragis dan sadis. Sadis. Itu opening yang kataku udah mantap. Dan yang lebih kerennya abis itu apinya dong. Dibakar. Apinya menjalar ke atas pohon. Langsung judul. Langsung membentuk huruf judul. Wah itu. Itu poin kedua kan nyebutin yang
kesukaan aku terus ya. Ya bagus lah, berarti bareng nih kesukaan kita. Okay. Tapi emang bener, itu keren banget. Itu keren, asli. Film horor Indonesia belum ada yang ngasih title card sebagus ini. Iya. Biasanya title card film horor kita tuh ya udah langsung aja ada. Iya. Ini tuh di konsep. Yeah. Dibakar, apinya naik, langsung ada tulisan. Iya, langsung jadi judul tulisan. Gitu. Tidak ada itu film horor yang lain, serius. 2 berarti ya poinnya. Bisa berarti dong. Tolonglah kamu tuh. Ini belum mulai loh. Udah mulai lah itu. Oh, udah mulai, oke. Masalahnya setelah adegan itu ya. Ini aku shock karena kita baru mulai ke intinya, saya sudah kena jump scare asli. Ibunya Ihsan maksud kamu. Fast forward 15 tahun kemudian ada Ihsan udah gede lagi ngomong ke ibunya, tapi ini shotnya ke Ihsan dulu ya. Jadi kayak udah. Saya dimimpikan ya harus ke makam ayah. Anjir, udah mimpi berkali-kali Bu, izinkan saya ke makam ayah. Terus shotnya ganti nih ke ibunya. Itu aku kaget sih asli. Aku kaget sumpah. Apa yang terjadi dalam waktu 15 tahun asli. Ibunya kayak stroke. Iya. Di kursi roda stroke. Terus kebakar mukanya. Terus mukanya kebakar. Padahal sebelumnya nggak dibakar ibunya. Kenapa? Kayak kaget sih, aku juga kaget ya. Aku kaget tahu apa yang ada di benak yang nulis sama yang bikin film, bikin ibunya Ihsan begitu. Padahal mah ibunya biasa juga nggak masalah. Iya. Kirain bakal ada lagi kenapa gitu ya. Ternyata nggak dong. Udah di awal doang gitu Di awal doang. Kasian loh ibunya. Ya. Asli ini kenapa ya pengen menyiksa ibu-ibu kali ya? Maksud aku tuh salahnya di mana? Kecuali kalau di opening dilihatin ibunya ikut kebakar, bener nggak? Maksudnya atau menyelamatkan bapaknya gagal. Gitu. Itu sih kan saya terima. Ini kan nggak ada anjir di depan. Nggak, mungkin tadinya ini kali mau jadi salah satu pemeran warga yang disantet. Terus enggak nih, enggak jadi. Ini kan kasih peran aja. Iya, salah nih saya salah make upin. Yaudah deh, ibunya aja gitu lah ya. Soalnya yang disantet di sini rata-rata kayak gitu ya, make upnya ya. Iya. Dan dari situ udahlah Ihsan balik lagi tuh ke kampung halaman, hanya dibekali petunjuk makam ayah kamu di bawah ada di pohon besar. Mampus gak lo nyari. Iya. Ini film benar-benar bagus sih, nggak nyuapin penonton, tapi yang penting general aja dikasih informasinya tuh. Di bawah pohon besar di mana? Ya ada lah pokoknya di bawah. Udah gitu daerahnya pohon semua lagi. Kecuali kalau kayak tau nggak kamu kayak di daerah Jogja tuh ada tuh yang lapangan gede, terus satu ada pohon. Nah, itu mah karuan ya di bawah pohon gede. Oh ya jelas di situ dari jauh juga kelihatan. Kalau ini mah semua pohon. Terus di bawah pohon. Iya tahu. Ini tuh ya film pengen informatif tapi tidak gitu. Soalnya di depan aja dikasih tahu kan ada tulisan dulu. Doti adalah sejenis santet untuk melukai orang yang dilakukan dengan membaca mantra-mantra dan ritual tertentu. Itu kan santet artinya. Maksudnya itu kayak general men. Itu informasi yang kayak semua orang itu tahu gitu maksudnya. Kan kita pengen lihat nih Doti itu apa gitu maksudnya secara spesifik. Kan ini mau ngomongin santet dari Sulawesi gitu misalkan. Ya kasih tahu, maksudnya kasih tahu secara spesifik mantra-mantra tertentu. Anjir ya, gue juga tahu. Aku sayang aja soalnya banyak horor dari wilayah luar Jawa gitu ya. Pengen unik kan harusnya ngeliatin ya, yang apa namanya, yang keunikannya itu apa? Apa yang bikin beda misalnya? Karena kalau kita nonton horor pada umumnya mah ya begitu gitu. Kalau santet ya gitu. Tapi kalau ini tuh apa yang beda? Nah itu tuh tolong dikeluarin. Soalnya dari judulnya juga kan udah beda ya. Jadi kita kan jadi pengen tahu. Oh ini agak beda nih mungkin. Apa ya gitu. Itu tapi yang harus dipikirin daripada bikin adegan ibunya Ihsan stroke dengan muka kebakar. Kita mah tidak butuh visual mengerikan aja. Kita mau butuh informasinya aja dulu. Tapi yang aku suka sebenarnya film ini setannya dikit tau. Iya benar. Itu juga. Ada setannya nggak ada hubungan sebenarnya. Iya. Nggak tahu itu setan apa gitu setan ya. Apa juga. Tapi alhamdulillah dikit gitu. Ya kalau dia banyak terus nggak ada hubungannya, aku lebih kesel sih. Agak ada niat gitu. Karena di sini kan kayak pengen ngeliatin ya. Enggak sih. Kalau kamu bilang agak ada niat enggak sih. Jangan begitu, ada niat. Enggak dong. Oh enggak ya? Iya ya. Enggak, soalnya nonton film yang orangnya nggak bisa acting itu kayak itu udah nggak niat. Gitu ya. Sih kalau buat aku soalnya kayak kita akan melihat dia terus dan sepanjang film kita melihat dia terus dan dia nggak bisa gitu jadi kayak ngapain gitu. Kalau niat ya minimal harus cari orang yang bisa acting dong, gitu nggak sih? Betul.
Jadi kalau kamu bilang ini agak niat, enggak juga. Enggak juga ya. Oke lah. Karena aku cari dulu yang niatnya apa ya. Karena apa ya? Orang harus bisa acting gak sih kalau main film? Itu aja dulu dah. Aku lagi mencari yang disuka dulu ya. Apa ya? Tunggu dulu. Aku ada. Oke, apa lagi? Aku suka air terjunnya. Wih, mantap. Yang pertama yang siang sih, yang sore lah yang masih terang. Iya, betul. Itu bagus sih. Tidak ada established shot sama sekali desanya itu kayak gimana, tapi ya kita percaya lah itu di sana. Iya, tapi itu ini kayaknya sih emang beneran rumah-rumahnya ya, bukan kayak set. Oh iya, kayak rumah panggung ya. Iya, rumah panggung. Bawahnya kandang biasanya ya, atau gudang atau apa gitu. Bagus. Iya, itu bagus sih. Lokasi real. Iya, mantap. lokasi real. Apalagi yang kamu suka? Ada lagi nggak? Ada disebut judul Doti yang pakai api. Iya. Aku juga suka tadi yang awal kayak kodrat itu. Yes, benar. Sama air terjun. Aku suka ini juga, ada karakter Ustadz Hantu. Wah, itu bagus. Oh, iya. Mantep yang di awal. Aku tahu sih dia hantu dari awal banget, kayak urban legend zaman aku masih kecil aja gitu. 70 tahun lalu waktu kamu kecil. Nah iya, makanya itu dia. Aku kayak nonton sesuatu yang dibuat puluhan tahun lalu gitu. Jadi ingat lagi dulu aku pas kecil diceritain kayak gini deh. Ada Ustadz hantu. Tapi hantu baik ya. Itu tidak akan mengalahkan penampilan bapaknya Ihsan nanti terakhir. Nah itu terbaik. Aku akan kasih 1 itu hanya untuk keluar wujud bapaknya Ihsan dalam bentuk hologram. Keluarnya di depan pintu musola. Wah, itu ya Allah. Terbaik, harus diapresiasi itu. Karena yang aku inget ya, film horor Indonesia yang setannya kayak hologram tuh, yang aku inget ya, cuman 1 dulu ada, Korin kalau nggak salah judulnya. Jin Korin. Korin doang. Bukan ada film Jin Korin, ada Korin doang. Oke. Ustadznya itu kayak Luke Skywalker kalau di Star Wars. Nah kalau ini kayak gitu lagi, jadi aku kaget aja dia ngeluarin hantu hologram itu. Nice, terbaik. Tapi kalau yang kurang apa nih menurut kamu dari Doti? Acting udah jelas nomor 1, itu sangat mengganggu sih. Maksud aku ini tuh kayak 11-12 sama Arwah Sinden waktu kita tonton. Tapi Arwah Sinden itu sedikit orang-orangnya. Kayak ini tuh lebih banyak. Gitu. Tapi semuanya nggak ada yang bener. Kalau buat aku sih, bener lah. Ihsan mantep lah, cool. Aduh nggak tahu. Aku kayak astagfirullahaladzim, ini aku nonton apa kayak gitu. Bahkan padahal ada bapaknya Tiara tuh sering lihat dia main film atau sinetron gitu ya. Pokoknya aku kayak familiar mukanya. Tapi dia jadi kayak dia paling mendingan, tapi jadi kayak kadang tuh suka ke bawah-bawah gitu loh sama yang lain. Tapi paling mendingan bener dia kalau kata aku. Dia lebih kalemnya dikit gitu loh kalau ngomong. Soalnya kalau yang lain di sini teriak-teriak. Itu yang paling gampang guys kalau pengen lihat acting bener atau enggak ya. Kalau marah tuh teriak sama teriak-teriak. Ini tuh kayak gitu terus. Itu ya capek banget sih. Sampai lu capek dengernya gitu ya. Itu kayak aduh. Jadi kalau kamu marah gimana? Actingnya teriak. Nah, gitu aja. Kayak gitu ya. Nah, itu paling gampang. Aku tuh sampai capek nontonnya. Maksudnya kayak aduh please lah, ini maksudnya kenapa begini? Semuanya banget dari mulai pemeran utamanya, pemeran pembantunya, ekstrasnya, yang sering muncul, yang gak sering muncul, itu kayak ya Allah, ini kenapa sih kayak gini? Aku suka actingnya Ihsan pokoknya, sama Sari, chemistry-nya dapet banget. Aduh. Jadi ceritanya si Ihsan pas pulang kampung itu ada teman kecilnya dulu cewek berdua, ada Sari sama berdua dong temen ceweknya. Oh, temen cewek 2. Iya, Sari sama Tiara. Mantap tuh, chemistry-nya nyambung mereka semua. Enggak tolong banget, enggak. Entah itu yang pas sudah gede sama yang pas masih kecil. Enggak, dua-duanya enggak. Tapi jadi believable, dari kecil emang awkward. Bener. Mantap banget pokoknya pas pertemuan pertama Ihsan sama Sari. Gimana emang? Iya, si Ihsan kan datang ke rumah bapaknya. Sarinya datang bawa minum dengan senyum-senyum. Aduh, senyumnya ganggu banget coy. Penonton tuh pasti paham gitu, ini wah ada rasa ya gitu. Karena Sari senyumnya tuh udah dari jauh udah suheri ya senyumnya. Iya dong. Terus kata-katanya dong, selain senyum ada kata-kata, ngomong apa dia si Sari? Ihsan, kamu makin gagah sekarang. Oh my god. Tapi jahat banget loh Ihsan. Ihsan dengan coolnya, ini cool justru kata aku. Ihsan dengan cool menjawab terima kasih Sari. Tolong ya Ihsan, kamu jadi laki-laki. Sari itu pengen dibales.
dengan sebutan kamu juga makin cantik gitu dong harusnya. Ini kayak makasih. Udah kayak pas respon dia kayak gitu aku langsung the best Ihsan. Makanya aku suka Ihsan tuh cool dia. Maksudnya dia nggak kayak player, udah aja chill. Tapi pas ditanya Tiara di mana ya sekarang? Nah, itu aku. Terus si Sari mukanya langsung penonton kayaknya bakal tahu kalau Sari itu cemburu. Karena muka Ihsan sudah memperlihatkan gitu ya dengan sangat-sangat over. Ihsan ya menyebalkan sekali dia jadi orang gitu. Dia tuh kayak baru datang nih kayak pagi-pagi atau siang-siang lah dia datang tuh ke rumah dan ke rumah yang omnya tadi itu. Nah pas udah sore-sore mau maghrib tiba-tiba dia langsung ngomong gini dong ke ibu, ke tantenya lah berarti ya, maksudnya kayak istrinya omnya, ngapain bu pasang dupa? Iya di sini tuh kalau menjelang maghrib hari Kamis malam Jumat menuju maghrib kita harus pasang dupa. Langsung dia ceramah. Oh tidak boleh nih seperti ini. Kita tuh harusnya kalau malam Jumat tuh harusnya baca Al-Quran, kita harus mengaji. Ngatur lo ya. Kalau gue jadi tantenya, langsung gue usir loh. Nak, kayaknya kamu nggak bisa deh bobo di sini. Aku langsung gitu. Silahkan cari tempat penginapan baru. Jadi kayak suka ngatur gitu loh. Jadi kayak, kok dia nyebelin ya. Bener. Gitu. Dia kan mau bersih-bersih masjid tiba-tiba lah. Musola ya. Tiba-tiba ada orang ngintip terus dia ngomong gini, kenapa kalian di situ? Silakan ambil wudhu. Ngapain sih lo? Aku jadi kayak nggak gitu kali cara kalau misalnya kamu mau membuat orang ngikut dengan cara kamu atau apa ya ingin berdakwah, nggak gitu caranya. Apalagi di situ kan terkenal dengan daerah yang kayak udah kayak sesat ceritanya. Lo nggak bisa dengan cara seperti itu, yang ada lo makin ditonjok kan, makanya ditonjok dia. Makanya aku tadi bilang kenapa ini film kayak dibuat puluhan tahun lalu gitu ya. Karena ceramahnya tuh kayak gitu tadi, langsung di depan muka lu gitu. Iya, gak enak banget. Ceramahnya tuh maksudnya tidak ada yang salah dengan film harus dakwah gitu ya. Tapi kadang orang tidak bisa bikin gimana cara dakwahnya tuh enak dalam bentuk film. Iya benar. Kalau ini mah kayak lu dakwah aja, tapi ya udah dimasukin aja gitu. Iya. Cerita. Kalau beda halnya kalau misalnya kamu ngomong kayak gitu ketika ada event lagi mengaji bersama atau ada event sholat Jumat terus dia dakwah gitu. Itu oke lah ya kan emang lagi berdoa, tapi ini kayak lagi lo lagi hangout, lo lagi nongkrong terus digituin gitu. Atau lo lagi kayak ibunya lagi ngapain terus lo digituin gitu kan kesel ya. Anjir siapa gitu. Baru kesini sedetik udah gituin kita gitu. Jadi kayak betul. Ceritanya sih. Ini udah kacau ya, udah acting enggak. Karakternya enggak ini cerita. Masa gini loh, dari awal aja kita dikasih tahu kan bapaknya Ihsan itu difitnah. Tapi cara fitnahnya itu juga aneh. Kayak misalnya gini, di sini sudah ada 4 orang yang meninggal. Semua meninggal karena setelah kamu obatin itu satu kan. Terus yang satu lagi ngomong gini, gara-gara kamu kita nggak ngasih persembahan jadinya orang pada mati. Jadi dia gara-gara apa? Itu kayak nggak jelas gitu loh. Tujuan Ihsan ke kampung itu apa sebenarnya? Ziarah, aku bilang. Dari awal dia bilang ziarah, tiba-tiba dia di sana langsung jadi ustadz, tiba-tiba jadi guru ngaji. Kan pas disuruh pulang sama omnya, saya mau menikmati dulu kampung halaman saya. Omnya baik banget loh, dia udah ngingetin. Tapi kayaknya lupa sih, Ihsannya mau vacation kayaknya gitu. Dia pengen, yuk kita ketemu Tiara. Tolong ya, lu tuh mau ziarah. Kepala dusunnya juga ngomong, tolong ingetin kalau urusannya udah beres, sering cabut aja. Tapi si Ihsan ini kayaknya merasa jadi primadona kayaknya direbutin. Jadi kayak gak mau pulang gitu loh. Orang-orang disitu tidak menginginkan kamu dan kamu gak jelas ngapain. Mending kamu ngerawat ibu kamu yang lagi sakit. Kasihan loh ibunya. Daripada kamu mau menyelamatkan dunia, ya kan, ngurusin orang gitu, mending kamu pulang deh, lebih berbakti. Aduh, gue gak kuat itu kayak adegan ibunya stroke. Kursi roda dengan kepala dari dengan muka terbakar, anjir kayak kurang gitu stroke ya. Terus ditambahin muka kebakar. Itu biar apa? Please kasih tahu. Makanya aku bilang itu tadinya karakter untuk yang memasukkan. Please kasih tahu saya yang bikin film ini kenapa Ibu Ihsan harus digituin. Ini kan sebenarnya jadi masalahnya adalah si Sari suka sama si Ihsan, tapi dia pengen minta bantuan Bapak Tiara kan. Jadinya chaos nih si desa. Maksud aku kenapa jadi warga jadi pada mati, pada kesurupan dan lain-lain. Bahkan bapaknya Tiara pun jadi kena kan. Itu nggak jelas kenapa jadi bapaknya Tiara mati, anak buahnya mati, keluarga mati. Maksud aku kayaknya si Sari ini nggak searching dulu ya. Kalau kamu pengen bikin orang suka sama kamu, itu namanya pelet nggak sih? Dia salah ilmu. Jadi kayaknya loh.
ngapain jadi repot ngurusin orang, mending pakai pelet aja nggak sih, gampang. Jadi Isannya suka. Iya, ini aneh Ini banget. malah jadi kemana-mana. Ada kan yang kata si Isan lagi ngaji, terus tiba-tiba ada ular. Ngapain Sari ngirim ular? Ya kan soalnya kan itu kan yang bikin dia ular curiga kan. pengen matok, nanti udah dipatok jadi cinta kan. Enggak, sebelumnya ularnya mau masuk ke mulut yang si Oh iya benar. itu. Masuk ke mulut, diambil hatinya. Emang sialan. Terus dibawa. Itu kayak ngapain mau ngirim ular? Iya, Kalau misalnya lo bener. tujuannya apa gitu. Makanya itu yang di depan film itu, tulisan yang panjang itu coba dispesifikkan gitu. Doti adalah ilmu santet mengirim ular biar ularnya nanti makan apa gitu, dijelasin aja nggak apa-apa. Di sini kan bapaknya Tiara itu berusaha kayak meruqyah dengan cara bukan Islam ya, maksudnya apa ya? Dukun lah, dukun dengan cara dukunnya. Terus dia selalu ngomong gini, keluar kamu dari tubuhnya. Atau saya paksa. Kamu sendiri atau saya paksa. Ini kata-katanya kenapa begini? Terus yang kasihan yang pertama dong, yang dilempar daun terus disemur, kayak semurnya beneran deh. Kasihan tau, ekstrasnya kayak beneran tau itu. Basah. Ya Allah, itu harus harus diapresiasi sih yang terbaik itu. itu. Rina kalau nggak salah namanya, dan yang jadi hantu-hantu yang terakhir juga kan si Rina itu. Bagus lah itu, real disembur. Itu real banget sih disemburnya. Terus ya Allah, aku sampai kesian ngeliat, ya Allah Rina. Pas ada tuh flashback ke bapaknya Ihsan lagi sholat jenazah. Ada tuh yang kata, lalu setelah sholat jenazah ada kejadian mengerikan katanya. Ada ulat-ulat something keluar dari kain kafan gitu. Terus kan semua pada kaget kan. Terus ekstrasnya ketawa-tawa dong yang sebelah kanan bapaknya Ihsan. Aku sampai ini walaupun beberapa detik tapi kelihatan. Maksud aku kenapa nggak di-cut ya dan diulang lagi gitu. Nggak ada lagi footage-nya, udah cuma itu doang berarti. Lupa, nggak pas udah lagi direkam nggak udah bagusnya, yang penting bapaknya Ihsan gitu kali ya, udah oke. Blur aja padahal mah. Parah. Atau pakai AI, sekarang kan bisa. Oh iya, atau di hologram aja ditumpuk. Kayak bapaknya Ihsan aja keluar lagi dalam bentuk hologram, kenapa ini nggak pakai? Terus ada yang kesurupan lagi setelah Rina, dia bawa golok. Oh yang lemes ya gini. Golok kayak gitu. Jadi dia ditahan-tahan gitu kan, semuanya tuh nahan-nahan, terus sama udah bangkit. Terus di meja ada golok aja, nggak ngerti tuh kenapa di meja ada golok gitu ya. Langsung aja diambil, langsung gini. Lemes. Terus dia keluar, dikejar, gini lagi. Di bawah. Tapi pas di sungai dia ngegorok lehernya sendiri sampai putus. Ibunya Rina akhirnya depresi. Iya, oh ya mantap. Nah ini nih aku suka nih kalau film Indonesia tuh kayak gini nih. Kenapa dia depresi? Tapi depresi itu gitu, kayak orang gila. Kok dia bisa bilang depresi sih? Orang gila makan gini. Wah. Enggak, dia ngomong gini dulu tau. Rina, ayo makan. Oh enggak bu, ibu yang makan nih. Kok gitu sih? Aneh banget kata-katanya. Tapi tetap diagnosanya dia depresi. Iya. Aku suka nih orang yang gambarin depresi itu segampang itu. Dia bahkan nggak inget siapa saya, terus flashback. Siapa kamu? Harus ada habis diomongin, harus ada visualnya gitu. Dijelasin lagi. Padahal kayak nggak perlu gitu loh. Siapa kamu? Ayo kamu makan, disuapin sama ya Allah. Terbaik emang gitu. Sari biar terjun. Ya mantap. Sama siang pernah sore-sore dengan badanku badanmu, nyawaku nyawamu. Sampai malam dong bapaknya tiba-tiba lah masih di sini. Nggak, aku bukan apa-apa, takutnya dia kedinginan, takut flu. Bener lagi. Abis itu kan dia mata hitam loh, sakit kan. Ya, tuh ada yang pas mati itu loh. Ini hitam kayak orang pakai pembersih muka tapi salah gitu. Kenapa dia di situ lama banget? Depresi. Iya, depresi sebenarnya. Kok lama banget aja di situ? Ritual apaan? Nah, ini balik lagi. Sampai sakit dia. Kenapa tidak dijelaskan ritual apaan itu tuh gitu? Yang jelas dong, durasinya berapa lama, harus ngapain apa. Atau enggak gini misalnya. Doti adalah dilakukan di air terjun something gitu. Iya benar, bukan cuma ngeliatin orang baca-baca mantra tapi kita nggak paham juga gitu konteksnya apa. Pakai acara ngomong lagi. Dia mau ngomong kata-kata terakhir. Aku minta maaf pada Bapak, pada Ihsan. Aku mencintai tapi dengan ngomongnya gitu digagapin. Ya, aku tuh pengen ke situ ya, pengen jadi warga. Terus aku bilang gini, Sari udah Sari udah, ayo sekarang aja, nggak usah ngomong. Dan aku gitu rasanya. Makin dia ngomong sekarat makin tidak percaya aku dia mau mati. Iya makanya. Tuh nggak sih tadi aku di entah berapa menit film, aku tuh WA Arya, aku bilang kamu bohong ya filmnya 80 menit, kok ini udah 2 jam gak beres-beres.
ini aku bisa nggak keluar sekarang, aku bilang gitu. Terus kata Arya, tunggu, jangan, nonton dulu, ada kejutan nanti. Aduh, aku langsung makin Allah, aku ada kejutan apa lagi. Betul, di akhir ada kejutan epic setelah bapaknya Ihsan keluar sebagai hologram ya. Sebagai Force Ghost. Kalau di Star Wars itu namanya Force Ghost ya. Si Ihsan sama Tiara berpencar lah ya, berpisah malam itu setelah ngaji. Mau aku anter nggak? Mau aku anter nggak usah. Mantep tuh, aku suka tuh. Aku Tiara suka kayak chill aja gue juga. Enak aja lo Ihsan. Ihsan juga chill juga, ya udah. Itu Ihsan akhirnya nggak ngurusin Maya. Ya Allah, Maya kasihan ya. Buat apa? Keluarga desa. Yang penting ada Tiara. Terus habis itu Tiaranya keluar sama anak-anak kecil gitu ya, mau pulang, tiba-tiba ada cewek datang nyeruduk. Itu aneh banget sih. Itu jalan masih luas, terus dia kayak anjir, siapa nih? Udah langsung ngebalik ngelihat cewek itu, langsung ngebalik juga ngelihat dengan senyuman. Jeng gila, Susana coy. Ini gue nggak bohong asli, Susana dengan teh lalatnya ya. Khas banget itu. Nggak tahu itu siapa, lu namanya bukan kayaknya, tapi itu Susana asli. Susana. Iya. Mirip sih. Susana KW. Iya, ada kemiripan lah dikit-dikit. Iya, ada. Tapi kalau itu arahnya ke sana, tolong kasih tahu saya itu. Biar apa? Ya, asli. Mungkin yang bikin film suka. Iya, mungkin. Tribut kali ya. Iya, tapi nggak ada hubungannya. Tetap aja kayak kita udah diberi banyak kejutan, terus diberi itu tuh kayak, hah? Lebih ke gitu. Bukan kayak, wih, ini lebih kayak apa? Maksudnya apa? Gitu aja, lebih ke situ sih. Kita kasih skor dulu berapa nih? Aku 1 untuk judul, 1 untuk Bapak Ihsan yang hologram. 2. Pengalamannya sama kayak waktu aku nonton Aurora Sinden sih sebenarnya. Oke. Jadi samalah 1,5 tali gantungan per 10. Karena pas bapaknya Tiara digantung, itu kan digantungnya pakai rambut ya. Iya. Ya kan, gara-gara ada rambut panjang. Tapi aku melihat ada tali hitam di atasnya, di pohon. Tali kayaknya ininya. Iya. Tali itunya dan ada warna merah gitu. Jadi kayak harusnya agak ditutupin. Kamu nggak tahu, mungkin itu rambutnya emang gitu gayanya. Oh, oke. Intinya mah 1. Nanti kalau mau bikin film horor yang ceramah lagi, tolong itu skripnya dikasihin dulu ke siapa gitu. Ke orang lain ke siapa, suruh baca dulu. Soalnya kalau ceramah banget tuh pasti kebaca, pasti skrip. Ini apa nih? Dikit-dikit ngajakin sholat, ngajakin ngaji. Coba dah. Ya. Ngajakin wudhu gitu ya, ngajakin bebersih musola gitu ya. Coba. Daripada kamu ngurusin hidup orang, mending kamu ngurusin ibu kamu sendiri. Itu aja dulu sih. Ya, coba tolong disuruh gitu aja. Silakan nonton aja buat yang belum nonton. Menurut kalian gimana? Siapa tahu yang udah nonton juga. Tapi sebelumnya ini iklannya ada film Sulawesi juga ya? Iya. Yang tentang pernikahan. Itu kayaknya ini sih. Ya emang kalau film Sulawesi atau Makassar gitu kan yang film-film drama, romance, komedinya memang lebih oke sih kalau kata aku. Ya itu kayaknya soalnya ada trailernya itu kayak lebih mantap ya. Iya, soalnya actingnya minimal ya. Iya. Udah kelihatan dari trailer. Iya. Bener, lebih relate. Biasanya masalahnya juga gitu. Kalau horor, ntar dah. Kalau habis lihat ini aku mikir, aduh jangan dulu dah bikin horor. Iya benar. Seperti biasa, jangan lupa apa aja. Jangan lupa komen, like, subscribe, share semua sosial media Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip. Yes. Beli merchandise Cinecrip. Dan ya udah, sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.